Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianus Mario dengan NIM 1603617039. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan akhir kegiatan implementasi olahraga kesehatan yang bertema penurunan berat badan atau weight loss dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ramdan Plana SOR MOR dan Ibu Nadia Dwi Oktaviranda SOR MPD. Penurunan berat badan. Weight loss adalah mengurangi jumlah berat pada tubuh kita mulai dari tulang, otot, organ, lemak tubuh, dan kadar air yang ada pada tubuh kita. Tujuan dari program weight loss adalah untuk membantu klien mendapatkan berat badan yang ideal dengan cara yang benar dan tepat, dan untuk menguji kemampuan saya sebagai trainer dalam program penurunan berat badan. Pada program kali ini saya memiliki dua klien. Klien pertama bernama Ignatius Prasetyo Jati dengan nama panggilan Jati, umur 19 tahun, tinggi badan 165 cm, berat badan 74 kg, pekerjaan karyawan swasta, riwayat penyakit tidak memiliki, dan riwayat cedera juga tidak ada. Klien kedua saya bernama Teresia Dewi, nama panggilan Dewi, umur 21 tahun, tinggi badan 158 cm, berat badan 64 kg, pekerjaan karyawan swasta, riwayat penyakit, memiliki penyakit asam lambung, dan tidak memiliki riwayat cedera. Dan ini foto dokumentasi kegiatan saya dengan klien saya. Nah, yang laki-laki itu bernama Jati, yang kedua itu yang perempuan yang memakai kacamata itu bernama Dewi. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah untuk penurunan berat badan atau weight loss, kita pahami dulu pengertian obesitas. Kata obesitas berasal dari bahasa Latin obesus dan obeder, yang artinya gemuk atau kegemukan. Obesitas atau kegemukan merupakan suatu kelainan atau penyakit yang ditandai penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Obesitas ini terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi, sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Aturan penurunan berat badan. Penurunan berat badan pada obesitas tidak boleh drastis, cukup 5-10% dalam jangka 3-6 bulan. Ini menurut Utoro pada tahun 2007. Dan kecepatan penurunan pada orang dewasa itu 1-4 kg per bulan. Nah, ini untuk penurunan berat badan, kalau bisa ditarik kesimpulan berarti seminggu itu paling aman setengah kilo ya, setengah sampai 1 kilo ya, karena apabila terlalu drastis nanti yang ada penurunan energi dari klien dan juga badan menjadi lemah, letih, lesu, dan mudah terserang penyakit. Ya, masuk di langkah-langkah untuk melakukan program weight loss. Nah, yang pertama yang saya lakukan dengan klien saya adalah menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Ya, ini rumusnya adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan, atau tinggi badan dikali tinggi badan ya, dalam satuan meter. Nah, nanti hasilnya apabila kurang dari 17 berarti kurus kekurangan berat badan tingkat berat. Lalu juga kalau hasilnya 17 sampai 18,49 berarti kekurangan berat badan tingkat ringan. Nah, ini yang normal itu nilainya 18,5 sampai 24,9. Ya, itu masuknya ideal. Lalu ada gemuk kelebihan berat badan tingkat ringan. Nah, ini yang hasilnya 25,00 sampai 26,99. Nah, ini hasil dari klien saya, klien pertama Jati, dengan tinggi badan 165 cm atau 1,65 meter, berat badan 74 kg. Nah, setelah dimasukkan rumus
hasilnya adalah 27,2. Nah, Jati masuk ke kategori kelebihan berat badan tingkat berat karena lebih dari 27. Lalu klien kedua saya, Dewi, tinggi badan 158 cm, berat badan 64 kg. Setelah dimasukkan rumus, hasilnya 25,7. Langkah yang kedua adalah melakukan defisit kalori. Nah, sebelumnya harus menghitung kebutuhan kalori harian kita. Nah, kebutuhan energi harian atau kebutuhan kalori harian ini rumusnya adalah BMR atau basal metabolic rate dikali koefisien faktor fisik. Setelah dihitung, dimasukkan ke rumus BMR tadi, klien saya Jati, ya dia masuk kategori ringan, ya, maka angka yang dimasukkan untuk koefisien faktor fisiknya adalah 1,65. Nah, setelah dimasukkan ke rumus, hasilnya 2441,5 kalori per hari. Setelah klien mengetahui jumlah kebutuhan kalori harian, kemudian jumlah tersebut dikurangi 500 kalori dari jumlah penghitungan tadi. Nah, maka untuk batasan kalori per harinya untuk klien 1 Jati yaitu 2441,5 dikurangi 500, maka hasilnya adalah 1941,5 kalori per hari. Dan klien 2 Dewi 2000,76 dikurang 500, jadi hasilnya 1500,76 kalori per hari. Nah, ini untuk batasan maksimal dalam satu hari kalori yang harus dikonsumsi oleh klien saya. Langkah yang ketiga adalah menjalankan program latihan atau workout. Nah, program latihan yang baik harus dipilih secara khusus sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, program latihan untuk menurunkan berat badan, maka pilih latihan aerobik. Setelah itu lakukan latihan untuk pembentukan tubuh otot dengan menggunakan latihan beban atau weight training. Nah, ini hasil program weight loss. Setelah melaksanakan program kurang lebih 2 bulan, kedua klien mengalami perubahan yang tidak signifikan. Ketika dilakukan tes akhir penimbangan berat badan, yaitu klien 1 Jati mengalami penurunan berat badan 1 kg. Dari berat badan semula 74 kg menjadi 73 kg. Dan klien 2 Dewi mengalami penurunan berat badan 2 kg. Dari berat badan semula 64 kg menjadi 62 kg. Faktor penghambat program weight loss. Ketika ditanya lebih lanjut, klien mengaku masih sering begadang, kebiasaan tidak sarapan pada pagi hari, makan cemilan kurang terkontrol, makan berat ketika tengah malam. Kesimpulan, dari program tanggal 3 Oktober 2020 hingga November 2020, klien mengalami penurunan berat badan yang tidak signifikan. Berat badan klien 1 Jati dan klien 2 Dewi hanya turun 1 kg dan 2 kg. Pola hidup sehat yang kurang ditanamkan pada kehidupan sehari-hari menjadi penyebabnya. Tetapi dari program yang diberikan pada klien menjadi paham cara untuk menurunkan berat badan dengan tepat dan benar, dan menumbuhkan semangat untuk menjalani pola hidup sehat dalam diri klien masing-masing. Sekian paparan laporan akhir kegiatan implementasi olahraga kesehatan. Saya Julianus Mario. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.